Apakah imanmu seperti tombol ajaib yang bisa membuat Tuhan menuruti keinginanmu? Pernahkah kamu mendengar seseorang berkata, "Deklarasikan saja, klaim saja dalam nama Yesus, pasti terjadi"? Atau mungkin kamu sendiri pernah diajarkan bahwa jika kamu sakit, gagal, atau miskin, itu karena imanmu kurang besar. Kalau benar begitu, berarti Paulus, Ayub, dan bahkan Yesus sendiri kurang beriman, bukan? Tapi tunggu, apakah ajaran ini ajaran yang benar? Atau justru ada sesuatu yang menyusup dalam gereja kita tanpa kita sadari? Hari ini, kita akan membahas Word of Faith Movement, sebuah ajaran yang kelihatannya rohani, tetapi diam-diam menggeser kebenaran Injil. Bersiaplah, karena kita akan membongkar semuanya, dan yang lebih penting, bagaimana kita bisa kembali kepada kebenaran sejati. Word of Faith Movement atau gerakan iman adalah ajaran yang percaya bahwa perkataan kita punya kuasa ilahi untuk menciptakan realitas. Mereka mengajarkan bahwa iman bukan hanya percaya kepada Tuhan, tetapi sebuah alat untuk menarik kesembuhan, kekayaan, dan kesuksesan. Prinsipnya mirip dengan hukum tarik-menarik di dunia sekuler. Kalau kamu cukup yakin, itu pasti terjadi. Inilah yang disebut dengan positive confession, pengakuan positif. Prinsip utama di Word of Faith Movement yang pertama adalah positive confession. Apa yang kita ucapkan, itu akan terjadi. Kedua, name it and claim it. Deklarasikan dan klaim, maka pasti jadi milikmu. Ketiga, health and wealth gospel. Kalau kamu beriman, kamu pasti sehat dan kaya. Keempat, menolak penderitaan. Jika kamu menderita, berarti kurang iman. Kelima, menjadikan manusia sebagai Allah kecil. Mengajarkan bahwa kita memiliki kuasa kreatif seperti Tuhan. Terdengar indah, bukan? Tapi, apakah ini yang diajarkan Alkitab? Mari kita bandingkan dengan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, iman bukan alat, tapi kepercayaan penuh kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Word of Faith mengatakan, iman menciptakan realitas. Alkitab mengatakan, iman adalah percaya kepada Tuhan, bahkan jika kita tidak melihat hasil langsung. Kedua, Tuhan berdaulat, bukan ditentukan oleh deklarasi kita. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Yakobus 4 ayat 13-15. Kita harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup
dan berbuat ini atau itu. Ketiga, penderitaan adalah bagian dari hidup Kristen. 1 Petrus 4 ayat 12-13. Janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi padamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 16 ayat 33, "Di dunia kamu akan mengalami kesusahan, tapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia." Keempat, Yesus bukan sekadar jalan untuk berkat, tetapi Dia adalah tujuan hidup kita. Filipi 3 ayat 8, "Segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia dari semuanya." Gerakan ini bukan hanya salah, tetapi juga berbahaya. Kenapa? Karena ini bukan sekadar salah tafsir, tetapi bisa menghancurkan iman banyak orang. Mari kita lihat lebih dalam. Dampak negatif dari Word of Faith Movement. Pertama, membuat orang kecewa dengan Tuhan. Ketika doa tidak terkabul, mereka berpikir Tuhan tidak peduli atau mereka kurang iman. Kedua, menjadikan Tuhan sebagai alat, bukan sebagai Tuhan. Fokusnya bukan lagi membangun hubungan dengan Tuhan, tetapi hanya mencari dan untuk mendapatkan keuntungan darinya. Ketiga, menghakimi orang lain atau victim blaming. Mereka yang sakit atau miskin dianggap kurang iman. Padahal dalam Alkitab ada banyak tokoh besar yang mengalami penderitaan tetapi tetap setia. Keempat, menyesatkan banyak orang dengan Injil yang palsu. Banyak yang lebih tertarik dengan janji sukses dan kekayaan daripada kebenaran Injil sejati. Selera orang Kristen menjadi sangat bertolak belakang dengan selera dan gairah Kristus Yesus Tuhan. Dampak kelima, menggeser fokus dari salib ke materi. Injil yang sejati adalah tentang keselamatan dan pengorbanan Yesus, digantikan dengan pengajaran tentang bagaimana menjadi kaya dan sukses. Banyak orang yang awalnya percaya gerakan ini, pada akhirnya kecewa, meninggalkan gereja, atau bahkan kehilangan imannya. Itulah sebabnya kita harus waspada. Sekali lagi, di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi, bagaimana kita bisa kembali ke Injil yang sejati? Yang pertama, pahami bahwa iman adalah percaya kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada apa yang Tuhan kehendaki. Iman bukan alat untuk mendapat apa yang kita mau dan inginkan. Kedua, belajar berdoa seperti Yesus. Di dalam Matius 6 ayat 10, jadilah kehendakmu. Ketiga, terima bahwa hidup Kristen bukan selalu tentang kenyamanan, tetapi tentang berjalan bersama Tuhan
melewati berbagai musim kehidupan yang membantu kita bertumbuh dalam kedewasaan yang ditandai dengan perubahan karakter kita menjadi seperti Kristus, serta semakin mengenal pikiran dan perasaan Bapa. Keempat, ujilah setiap ajaran dengan firman Tuhan. Silakan teman-teman membaca di 1 Tesalonika 5 ayat 21. Sobat Pintu Berkat, hari ini kita telah membongkar kemelesetan kalau tidak mau dikatakan sebagai kebohongan Word of Faith Movement. Tuhan bukan alat yang bisa kita manipulasi, tetapi Bapa yang rindu kita datang kepadanya dengan hati yang tulus. Jangan biarkan diri kita tertipu. Kembalilah kepada Injil yang murni. Percayalah kepada Tuhan dalam segala situasi, dan izinkan Dia bekerja sesuai dengan kehendak-Nya. Kalau kamu merasa video ini membuka mata dan memberkati hidupmu, silakan bagikan ke orang lain supaya mereka juga tidak terjebak. Dan jangan lupa, ayo kita terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.